Rekan-rekan, sahabat-sahabat yang kami kasihi, selamat berjumpa dan salam sehat untuk kita semua. Sebagaimana yang kita ketahui, tidak lama lagi pemerintah akan mengadakan seleksi penerimaan calon pegawai ASN yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Berkenaan dengan itu, pada kesempatan ini akan dibahas materi tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dalam pembahasan materi ini, terdapat poin-poin penting yang menjadi fokus pembahasan kita, yakni yang pertama, jabatan P3K, yang kedua, jangka waktu dan gaji P3K, yang ketiga, syarat dan hak P3K, yang keempat, pengadaan P3K, yang kelima, batas usia P3K, dan yang keenam, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K. Oke, sahabat-sahabat semua, rekan-rekan yang kami hormati, kita mulai dengan materinya. Dasar hukum. Dasar hukum yang digunakan dalam pembahasan ini antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan P3K, dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Yang pertama, jabatan P3K. Jabatan apa yang dapat diisi oleh P3K? Jabatan yang dapat diisi oleh P3K, yang pertama, jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi merupakan sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Terdapat dua jenjang jabatan pimpinan tinggi yang dapat diisi oleh P3K, yakni jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan media tertentu. Pengangkatan P3K untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi harus mendapat persetujuan Presiden dan memiliki kriteria tertentu. Sebagaimana yang dibahas dalam video sebelumnya, terdapat 3 jenjang jabatan pimpinan tinggi. Dari ketiga jenjang jabatan pimpinan tinggi tersebut, hanya terdapat 2 jabatan pimpinan tinggi yang dapat diisi oleh P3K, yakni JPT utama dan JPT media tertentu. Hal ini berarti tidak semua JPT utama dan tidak semua JPT media dapat diisi oleh P3K. Jabatan yang dapat diisi oleh P3K yang kedua adalah jabatan fungsional. Jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan. Terdapat 2 jenjang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K, yakni jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Terkait kriteria atau perbedaan jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan, rekan-rekan, sahabat-sahabat dapat mengetahuinya dari video kami sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020, terdapat 147 jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K. Dalam pengumuman formasi, instansi dapat mengumumkan salah satu atau lebih dari satu jabatan fungsional dari 147 jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K. Jabatan apa saja yang tidak dapat diisi oleh P3K? Jabatan-jabatan yang tidak dapat diisi oleh P3K antara lain, yang pertama, jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri. Yang kedua, jabatan-jabatan yang menurut peraturan perundang-undangan, baik itu undang-undang,
peraturan pemerintah maupun peraturan presiden harus diisi atau wajib diisi oleh pegawai negeri sipil. Yang kedua, jangka waktu dan gaji P3K. Berapa lama jangka waktu perpanjangan P3K? Masa hubungan kerja P3K minimal dibuat untuk waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai jabatan berdasarkan penilaian kinerja. Dari pernyataan ini, perpanjangan P3K mengacu kepada jabatan dan penilaian kinerja. Berdasarkan jabatan, P3K yang menduduki jabatan pimpinan tinggi dapat diperpanjang paling lama 5 tahun, tetapi tidak melampaui batas usia 60 tahun, dan perpanjangan tersebut harus disetujui oleh Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. P3K yang menduduki jabatan fungsional dapat diperpanjang tanpa batas waktu, apakah 5 tahun atau 10 tahun, akan tetapi perpanjangan jangka waktu tersebut tidak boleh melampaui usia 58 tahun untuk P3K yang menduduki jabatan fungsional terampil, jabatan fungsional ahli pertama dan ahli muda, tidak boleh melampaui batas waktu 60 tahun untuk P3K yang menduduki jabatan fungsional ahli madya, dan tidak boleh melampaui batas waktu 65 tahun bagi yang menduduki jabatan fungsional ahli utama. Terkait batas usia pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan kita bahas di slide berikutnya. Berapa gaji dan tunjangan P3K? Pemberian gaji dan tunjangan P3K sesuai dengan aturan yang berlaku bagi PNS sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Akan tetapi sampai dengan saat ini pemberian upah atau gaji sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 belum dijalankan secara maksimal. Karena itu, pemberian gaji atau upah untuk P3K dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020. Dalam Peraturan Presiden tersebut dikatakan bahwa pemberian gaji berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 bersifat sementara sampai dengan adanya ketentuan gaji sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Oleh karena itu, pada akhirnya baik PNS maupun P3K akan menerima gaji berdasarkan peraturan gaji sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang ketiga, syarat dan hak P3K. Selain memperoleh gaji atau upah dalam bentuk uang, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja juga memiliki hak atas cuti, pengembangan kompetensi, dan penghargaan. Terkait 3 hal ini akan kita bahas dalam materi selanjutnya. Apa persyaratan menjadi P3K? Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat. Pada prinsipnya, setiap warga Indonesia memiliki kesempatan yang sama dengan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Usia minimal 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum batas usia yang ditentukan untuk jabatan yang dilamar. Yang kedua, tidak pernah dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap minimal 2 tahun ke atas. Yang ketiga, tidak pernah diberhentikan dari pegawai negeri sipil, P3K, TNI maupun Polri, dan tidak pernah diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai swasta. Yang keempat, tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik dan tidak boleh terlibat politik praktis. Yang kelima, kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan pada formasi. Yang keenam, memiliki kompetensi tertentu sesuai syarat jabatan. Yang ketujuh, sehat jasmani dan rohani. Dan yang kedelapan, persyaratan lain atau persyaratan khusus yang ditetapkan oleh instansi.
Dari syarat-syarat yang disampaikan, kami akan menjelaskan beberapa syarat tertentu. Syarat nomor 5, kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan pada formasi. Dalam pengumuman formasi yang dikeluarkan oleh sebuah instansi, sudah dilengkapi dengan nama jabatan dan spesifikasi pendidikan untuk jabatan tersebut. Spesifikasi pendidikan untuk jabatan tersebut harus diperhatikan secara teliti sehingga seorang pelamar tidak melakukan kesalahan pada saat pelamaran. Kesalahan yang dilakukan pada saat pelamaran yakni ketidaksesuaian antara pendidikan dan formasi, maka akan berakibat pelamar tersebut dapat digagalkan atau tidak lulus secara administrasi. Yang keenam, memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan syarat jabatan. Khusus untuk jabatan fungsional, terdapat kompetensi tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang pelamar berdasarkan syarat jabatan yang dikeluarkan oleh instansi pembina. Sebagai contoh, seseorang yang melamar dalam jabatan guru, salah satu persyaratan kompetensi yang harus dipenuhi adalah memiliki sertifikat tenaga kependidikan guru. Sertifikat tenaga kependidikan guru merupakan sertifikat kompetensi yang diwajibkan oleh instansi pembina jabatan fungsional guru. Yang keempat, pengadaan P3K. Bagaimana tahapan pengadaan P3K? Tahapan pengadaan P3K sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengumuman formasi. Yang ketiga, pelamaran. Yang keempat, seleksi. Yang kelima, pengumuman hasil. Dan yang keenam, pengangkatan P3K. Dari 6 tahapan yang ada, kami ingin menjelaskan khusus untuk tahapan yang ketiga dan tahapan yang keempat. Tahap nomor 3, pelamaran. Setelah membaca dengan seksama pengumuman yang dikeluarkan oleh sebuah instansi, rekan-rekan, sahabat-sahabat silakan melakukan pelamaran. Pelamaran untuk mengikuti seleksi P3K dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi tertentu, di mana di dalam pelamaran tersebut teman-teman diwajibkan untuk mengisi data-data yang disiapkan di dalam aplikasi dan mengunggah semua kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pelamaran. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, Anda harus benar-benar teliti dalam melakukan pelamaran, dalam mengisi setiap data-data yang dibutuhkan, dan dalam melakukan unggah dokumen yang dibutuhkan oleh instansi. Kesalahan yang terjadi pada saat pelamaran akan membatalkan kelulusan Anda atau Anda dapat dinyatakan tidak lulus. Yang keempat, tahapan seleksi. Dalam tahapan seleksi, terdapat 2 tahapan yang dijalankan, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seorang pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi baru dapat mengikuti seleksi kompetensi. Artinya, apabila seorang pelamar tidak lulus seleksi administrasi, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengikuti seleksi kompetensi. Dalam melaksanakan seleksi administrasi, para verifikator dari instansi akan melakukan verifikasi dokumen, mencocokkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh instansi. Dalam proses verifikasi, seorang verifikator akan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mencocokkan biodata nama peserta dengan dokumen yang diunggah, kesesuaian antara nama dengan dokumen kependudukan, kesesuaian antara nama dengan ijazah, dan lain sebagainya. Dalam kegiatan tersebut, seorang verifikator juga akan mencocokkan kesesuaian antara kompetensi pendidikan yang dibutuhkan untuk sebuah jabatan dengan ijazah yang dimiliki oleh pelamar atau ijazah yang dilampirkan oleh pelamar. Ketidaksesuaian antara ijazah dari pelamar dengan spesifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh instansi tentu akan berakibat fatal, di mana seorang pelamar tidak akan diluluskan apabila terjadi kekeliruan dalam hal demikian.
Oleh karena itu, rekan-rekan, sahabat-sahabat yang terkasih, Anda harus teliti pada saat proses pelamaran. Anda harus benar-benar memperhatikan setiap isian dengan seksama, sehingga tidak berakibat fatal bagi diri Anda sendiri. Dalam proses pemeriksaan, terdapat beberapa dokumen yang seharusnya diunggah tetapi tidak diunggah. Setelah diselidiki, ternyata itu karena kesalahan teknis. Ketika melakukan pengunggahan, teman-teman, sahabat-sahabat, atau para pelamar tidak teliti memperhatikan dokumen apa yang diunggah. Seringkali terjadi pula adanya dokumen yang tertukar antara pelamar yang satu dengan pelamar yang lain. Rekan-rekan, sahabat-sahabat yang kami kasihi, kesalahan unggah dokumen dapat diatasi atau dapat dimaklumi apabila instansi menerima berkas secara fisik. Akan tetapi, jika instansi membatasi penerimaan berkas hanya secara digital dalam bentuk fotokopi, maka kesalahan tersebut akan sulit untuk dikompromi atau bisa saja berakibat fatal, yakni teman-teman tentu tidak akan diluluskan. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah dokumen yang diunggah tidak jelas dan tidak dapat terbaca dengan baik. Kesalahan tersebut juga dapat berakibat fatal, di mana teman-teman bisa saja tidak diluluskan secara administrasi. Semua kesalahan-kesalahan yang kami sebutkan itu tentu saja tidak kita inginkan untuk terjadi pada Anda. Karena itu, kami menyarankan agar sahabat-sahabat, rekan-rekan semua dapat dengan teliti melakukan pengisian data pada saat pelamaran dan juga dengan teliti dan cermat mengunggah dokumen-dokumen yang diminta oleh instansi. Persyaratan administrasi yang begitu mudah seharusnya bisa dijalankan dengan baik dan jangan sampai membawa sebuah kegagalan untuk sahabat-sahabat, rekan-rekan sekalian. Yang kelima, batas usia P3K. Tabel batas usia. Yang pertama, jabatan fungsional keterampilan. Usia masuk minimal 20 tahun dan batas usia adalah 58 tahun. Hal ini berarti pelamar yang mengajukan lamaran untuk menduduki jabatan fungsional keterampilan, usia masuk maksimal adalah 57 tahun. Yang kedua, jabatan fungsional keahlian. Usia masuk minimal 20 tahun. Batas usia dibagi atas dua. Yang pertama, batas usia untuk jabatan fungsional ahli pertama dan ahli muda adalah 58 tahun. Yang kedua, batas usia untuk ahli madya adalah 60 tahun. Dan batas usia untuk ahli utama adalah 65 tahun. Yang ketiga, batas usia untuk jabatan pimpinan tinggi adalah 60 tahun. Sebagaimana yang telah kami jelaskan, usia masuk pada tabel adalah usia minimal. Perlu kita ketahui bahwa seorang P3K tidak dapat menduduki jabatan struktural. Kriteria jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan, atau siapa yang boleh melamar ke jabatan fungsional keahlian dan siapa yang boleh melamar ke jabatan fungsional keterampilan. Yang boleh melamar ke jabatan fungsional keahlian adalah pelamar yang memiliki tingkat pendidikan minimal diploma 4 ke atas. Sedangkan yang boleh melamar untuk mengisi jabatan fungsional keterampilan adalah pelamar yang memiliki tingkat pendidikan diploma 3 ke bawah. Akan tetapi, apakah diploma 3 ke bawah semuanya dapat melamar dalam jabatan fungsional? Tentu saja disesuaikan dengan aturan pada instansi pembina dan disesuaikan dengan pengumuman dari instansi yang membutuhkan seorang P3K. Yang keenam, pemutusan hubungan perjanjian kerja. Terdapat 3 jenis pemutusan hubungan perjanjian kerja, yakni pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat, pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat. Yang pertama, pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat. Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat
terjadi apabila yang pertama, waktu perjanjian kerja seorang P3K telah berakhir. Berakhirnya waktu perjanjian kerja dapat berupa telah mencapai batas usia yang ditentukan untuk sebuah jabatan. Sebagai contoh, seorang P3K yang menduduki jabatan fungsional terampil telah mencapai usia 58 tahun. Atau seorang P3K yang menduduki jabatan ahli muda atau jabatan ahli pertama telah mencapai usia 58 tahun. Yang kedua, seorang P3K meninggal dunia. Yang ketiga, seorang P3K mengajukan permintaan sendiri. Yang keempat, adanya perampingan organisasi. Dan yang kelima, tidak cakap jasmani dan atau rohani. Perampingan organisasi berupa pengurangan struktur organisasi sebuah instansi menyebabkan adanya pengurangan jabatan yang berakibat pada pengurangan tenaga kerja. Dalam kondisi ini, seorang P3K dapat diberhentikan dengan hormat. Yang kedua, pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Pemutusan hubungan kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri terjadi apabila yang pertama, seorang P3K dihukum pidana penjara minimal 2 tahun dan tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana berencana. Yang ketiga, seorang P3K melakukan pelanggaran hukuman disiplin berat. Dan yang keempat, seorang P3K tidak mencapai target kinerja yang ditentukan. Sebagaimana yang telah kami jelaskan, salah satu acuan dalam perpanjangan hubungan kerja seorang P3K adalah penilaian kinerja. Seorang P3K dengan penilaian kinerja yang baik, yang mencapai target yang ditentukan, maka akan diperpanjang. Sebaliknya, seorang P3K yang tidak mencapai kinerja yang ditentukan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Yang ketiga, pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat. Kondisi ini dapat terjadi apabila yang pertama, seorang P3K melakukan penyelewengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, seorang P3K melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan. Tindak pidana kejahatan dalam jabatan merupakan sebuah tindak pidana yang berkaitan dengan jabatannya. Dengan kata lain, seorang P3K memanfaatkan jabatan dan posisinya untuk melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan yang bersangkutan dihukum pidana. Yang ketiga, seorang P3K dipidana penjara minimal 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana berencana. Rekan-rekan, sahabat-sahabat yang kami hormati, demikian materi kami tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin meminta penjelasan, dapat meninggalkan pesan pada kolom komentar. Rekan-rekan, sahabat-sahabat yang saya kasihi, di akhir kata saya ingin mengatakan, jika teman-teman memiliki niat untuk menjadi ASN, jangan ragu-ragu, apalagi bimbang untuk memilih antara P3K atau PNS. Baik P3K maupun PNS, sama-sama pegawai aparatur sipil negara, sama-sama abdi negara untuk Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua.